Nah, untuk teman-teman juga, karena video ini kemungkinan video terakhir uploadan terkhusus bulan puasa teman-temannya. Jadi untuk teman-teman semuanya, kesimpulannya selama menjalankan puasa ini semoga puasa kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, semoga menjadi ladang pahala, ladang amal, dan juga keberkahan untuk kita semuanya untuk menggapai kesembuhan kita ini, terlepas dari yang namanya asam lambung GERD ini teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, ketemu lagi bersama saya Epran Yunizali Satria di channel YouTube Isad Epran. Masih membahas tentang asam lambung GERD atau anxiety yang berujung ke asam lambung GERD teman-teman ya. Nah, seperti biasa, sebelum masuk ke videonya, alangkah baiknya saya disclaimer terlebih dahulu bahwasannya saya ini bukan dokter, saya ini bukan psikiater, saya juga bukan orang yang hanya sekedar berbicara saja. Di sini saya sharing, saya berbagi tentang pengalaman yang sudah saya rasakan dari awal-awal terkenanya asam lambung GERD ini, baik itu dari awal-awal horor, proses penyembuhan, dan alhamdulillahnya saya sudah bisa mengklaim diri saya bahwasannya saya sudah sembuh total teman-teman ya. Nah, untuk teman-teman juga alangkah baiknya tetap semangat, yakinkan bahwasannya semua ini hanya sensasi saja dan hanya overthinking kita saja teman-teman ya. Yakinlah semuanya akan baik saja dan sembuh teman-teman. Nah, untuk teman-teman juga di channel saya itu terkhusus di playlist asam lambung GERD ini ada dua tema teman-temannya. Yang pertama, saya akan selalu menjawab komentar kalian baik itu di kolom komentar, atau saya akan selalu membuatkan videonya, penjelasannya melalui video langsung teman-temannya. Nah, yang kedua juga saya selalu memotivasi kalian bahwasannya asam lambung GERD ini tidak berbahaya, dan yakinlah semuanya akan baik-baik saja dan sembuh teman-teman. Jadi untuk teman-teman semuanya yang ingin komentar, silahkan komentar teman-temannya. Saya akan selalu menjawab komentar kalian baik itu di kolom komentar, atau saya akan langsung buatkan videonya seperti biasanya teman-temannya. Nah, langsung saja kita memasuki videonya teman-temannya. Jadi hari ini hari Kamis teman-temannya, dan saya take video ini jam 2 siang teman-teman, karena di pagi tadi itu hujan teman-temannya, hujan deras awet hingga pukul jam 10. Dari jam 10 itu saya langsung ke pasar bersama istri untuk persiapan menyambut lebaran teman-teman ya. Nah, jadi hari Kamis ini juga, kenapa saya tag hari Kamis, nanti takutnya teman-temannya malam hari ini atau sesudah Isya itu takutnya nanti ada sidang isbat teman-teman. Jadi kita belum tahu diputuskannya lebaran itu memang benar hari Sabtu atau besok teman-teman. Jadi saya langsung saja buat videonya, nanti juga kan takutnya saya repot juga teman-temannya. Jadi di sini sesuai janji saya akan menjawab komentar-komentar kalian teman-teman yang sudah komentar di video saya sebelumnya teman-teman ya. Nah, untuk hari ini juga teman-temannya kita sudah memasuki puasa ke 29 hari atau minggu terakhir teman-teman ya, minggu terakhir. Nah, bagaimana teman-teman semuanya, apakah puasanya lancar atau sudah bolong-bolong ataupun sudah tidak puasa lagi teman-temannya. Nah, jadi saya sharing juga teman-temannya. Jadi dimulai hari Senin kemarin itu saya kembali drop teman-temannya, kembali drop, saya terkena flu bersin lagi, batuk, berdahak teman-temannya. Nah, tepatnya pada hari kemarin itu pada saat bersamaan juga saya bukber dengan keluarga teman-temannya. Di situ juga saya hari kemarin itu saya merasakan rasanya tidak nyaman sekali dalam kondisi yang memang masih flu bersin, dan sendi itu terasa sakit dan nyeri semua teman-temannya. Tapi alhamdulillahnya saya minum obat dan saya juga istirahat yang cukup. Alhamdulillahnya teman-temannya hari ini saya lumayan sehat teman-temannya. Jadi pagi tadi juga saya sempat ke pasar bersama istri, dan di sini saya tag sesuai janji saya akan menjawab komentar-komentar kalian yang sudah masuk di video saya sebelumnya teman-temannya. Jadi untuk teman-teman semuanya tetap semangat teman-teman menjalankan puasanya teman-teman, karena kemungkinan hari ini atau besok itu puasa terakhir untuk kita di tahun ini teman-temannya. Nah, oke teman-teman, langsung saja sesuai janji saya kita memasuki inti dari video ini teman-temannya. Di sini saya akan menjawab komentar-komentar yang sudah masuk di video saya yang sudah saya share di minggu yang kemarin teman-temannya. Oke, di sini ada komentar dari Denis Saputra.
Mama saya sudah berani ke masjid sholat subuh, walaupun katanya banyak pikiran negatif selalu ada. Kakak dan sering bersosialisasi keluar, jadi sering main keluar bersosialisasi. Nah, untuk Denny Saputra ini ya seperti biasa teman-temannya, karena Denny Saputra ini sering sekali komentar di channel YouTube saya. Jadi untuk Denny Saputra tetap praktek dan tetap berpikir positif. Apa yang sudah dilakukan itu sudah baik ya. Jadi tetap semangat, bahwasanya sekalipun sensasi itu dari sensasi yang terasa ataupun overthinking yang terasa, ya semuanya itu akan baik-baik saja. Intinya tetap semangat, tetap jalani pola-polanya dan ikhtiar jasmani dan ikhtiar rohani yang sudah saya sampaikan ya. Nah, di sini ada komentar juga dari Denny Saputra. Allah Maha Besar, ya Maha Besar. Di sini juga ada komentar dari Faki Maulana. Mas, kalau saya anxiety-nya sudah mendingan, cuma perut masih kembung aja. Gimana solusinya? Di bawah puasa, alhamdulillah masih kuat. Untuk masalah perut kembung, sebenarnya videonya sudah saya upload. Nah, di situ bisa ditonton saja. Tapi di sini saya berusaha menjelaskan lagi teman-temannya, karena perut kembung ini biasanya teman-temannya itu gas itu masih dalam keadaan tinggi seperti yang sudah saya sampaikan. Jadi kalau saya pribadi itu cukup minum air hangat kuku ataupun minum madu juga. Intinya hangat kuku yang nyaman di lambung teman-temannya. Jadi di saat kita sudah minum hangat kuku itu, insya Allah nanti gas di dalam lambung itu nanti keluar, baik itu dari sendawa ataupun dari keluar melalui buang angin kentut seperti itu teman-teman ya. Nah, jadi itu yang saya lakukan untuk mengatasi perut kembung teman-teman. Nah, alhamdulillah puasa masih kuat ya. Memang seperti itu, karena untuk puasa juga tidak berpengaruh seperti itu, karena di saat kita puasa lambung juga istirahat teman-teman ya. Nah, selanjutnya komentar dari Mustika Rahman. Sensasi tinggal engap aja bang. Ya memang sensasi engap ini memang sedikit awet teman-temannya, karena jujur saya pun merasakan hal itu ketika memang beraktivitas berat ataupun memang lagi kita itu kondisi kurang fit ataupun memang kelelahan seperti itu teman-temannya. Jadi harus dipahami saja teman-temannya, kalau memang kita kondisi tersebut ya kita istirahat, jangan memaksakan kondisi kita, jangan nanti takutnya semakin menimbulkan sensasi lain ataupun timbul overthinking berkelanjut seperti itu teman-teman ya. Nah, di sini juga ada komentar dari Denny Saputra. Kakak minum vitamin apa? Nah, jadi untuk vitaminnya itu saya minum Caviflex teman-temannya, karena Caviflex memang sudah saya sampaikan itu nyaman di lambung saya. Nah, saya juga terkhusus puasa ini saya itu minum madu juga dan juga vitamin B kompleks. Saya lupa, nanti saya tampilkan gambarnya teman-temannya. Jadi itu vitamin yang saya minum ya. Nah, di sini juga ada komentar dari @yonia asmara. Saya sensasinya sesak napas mas, tapi saya tetap berpuasa. Ya, ini sama hal dengan yang tadi teman-teman ya. Ngap aja bang tadi ya. Ini sebenarnya sama saja. Jadi kondisi sensasi sesak napas ini memang awet sekali teman-teman ya. Jadi harus dipahami saja dan yakinlah teman-temannya semuanya itu akan baik-baik saja teman-teman. Jadi untuk sensasi sesak napas ini pun ketika teman-teman juga makannya tidak teratur, makannya juga tidak sesuai dengan apa yang dianjurkan, ini akan mengakibatkan juga sesak napas tadi teman-teman. Intinya jangan makan berlebihan dan jangan beraktivitas berlebihan, jangan kelelahan, istirahatnya diatur untuk mengatasi yang namanya sesak napas ini. Kalau saya sih jujur teman-temannya, ketika sesak napas ini saya sering sekali yang namanya minum air hangat kuku tadi teman-teman, seperti mengatasi perut kembung tadi juga, karena sedikit menetral asam lambung yang ada di lambung kita teman-teman ya. Nah, oke, lanjut juga menjawab pertanyaan dari ikan asin. Otot sari perut saya sampai kepala rasanya kaku tegang mas. Minum apa ya mas? Saya sampai sesak napas di dada, otot dan saraf menegang. Nah, jadi teman-temannya perlu teman-teman juga pahami bahwasanya ketika kita itu overthinking, disinilah otot saraf kita itu juga tegang teman-teman. Jadi disinilah juga kondisi dimana kita itu ketakutan, cemas, was-was, dan hal inilah juga yang menimbulkan kita itu menjadi overthinking, kita menjadi sensasinya datang, dan kita juga merasakan sensasi-sensasi yang lain juga seperti itu teman-temannya. Nah, inilah kenapa saya sering sekali juga menyampaikan bahwasanya penting sekali kita mengatur overthinking kita ini teman-temannya. Jadi kita harus menghandle overthinking kita
dan menghandle juga yang namanya sensasi-sensasi yang kita rasakan, teman-temannya. Nah, jadi untuk minum apa, ya saya jujur teman-temannya, kalaupun sensasi itu datang, ya saya ya pasrah saja, saya tenang, saya tidak panik, saya berusaha menerima. Dan yang pastinya teman-teman, ketika kita memang sesak napas ataupun napasnya kurang plong dan merasa tidak nyaman, kembung, ya saya cukup minum air hangat kuku teman-teman. Saya cukup minum air hangat kuku, dan jikalau memang masih belum nyaman, ya saya cukup minum antasida atau polisilin teman-teman ya. Nah, inilah yang sering sekali saya sampaikan. Ketika memang semua itu masih belum juga merasa tenang, ya saya cukup merileks, saya afirmasi diri saya juga mendengarkan baca-bacaan doa seperti sholawat, istighfar, dan sebagainya. Banyak sekali hal yang membuat kita itu menghilangkan overthinking kita ini teman-temannya, karena ketika kita cemas, ya hal inilah yang kita takutkan nanti akan menimbulkan sensasi-sensasi yang lain teman-temannya. Nah, jadi mungkin ini yang menjawab untuk ikan asin ini teman-temannya. Nah, di sini ada juga komentar dari Denny Saputra. Assalamualaikum kakak, mama saya kemarin sudah mendingan, tapi kemarin kayaknya timbul lagi cemas setelah mendengar berita meninggal. Mama saya turun lagi berat badannya 5 kilo, bokong pun jadi kecil. Tadi mama saya sudah ke makam, udah bersih-bersih karena mau ziarah nanti hari raya Idul Fitri. Walaupun kata mama saya ada pikiran negatif, ingat kenapa ya rasanya hilang timbul. Semoga kita semua sehat, panjang umur, dimudahkan rezekinya sampai kakek nenek, amin. Amin ya robbal alamin. Jadi untuk Denny Saputra sering sekali saya sampaikan ya, baik itu komentar-komentar, keluhan yang sudah disampaikan ke saya. Sebenarnya saya menyimpulkan bahwasannya untuk Denny Saputra dan mamanya ini sebenarnya sudah baik, sudah bagus sekali, sudah praktek. Tapi yang masih menjadi kendala ini masih merasakan yang namanya sensasi, merasakan yang namanya ketakutan, cemas, takut seperti itu. Nah, di sini saya sampaikan, saya tekankan bahwasannya sekalipun itu ada, ya dicuekkan saja, masa bodoh. Karena ketika hal ini terus-terusan diingat, terus-terusan ditakuti, nantinya proses penyembuhannya semakin lama juga. Itulah kenapa saya sering sekali menyampaikan bahwasanya sekalipun sensasi itu terasa sekali horornya dan juga pikiran yang namanya masih saja menghantui dan juga panic attack masih menyenggol ataupun selalu ingat tadi teman-temannya, dan juga memang overthinkingnya masih tinggi. Hal inilah yang saya sampaikan bahwasanya cuekkan saja, harus bisa dihandle, dan jangan takut, jangan khawatir, jangan cemas. Sekalipun itu memang kita alami, ya kita terima saja, kita pasrah, kita ikhlaskan, kita tetap tenang, kita tetap relax, bahwasanya ya memang ini yang kita rasakan seperti itu teman-temannya. Karena yakinlah teman-temannya, di sini saya tekankan sekali lagi, apapun sensasinya, apapun negative thinking, overthinking yang dirasakan, semuanya itu akan baik-baik saja teman-temannya, akan baik-baik saja dan tidak berbahaya. Sering sekali saya sampaikan teman-teman. Jadi disinilah kita perlu sekali yang namanya kita bisa menghandle apapun bentuknya ini teman-temannya. Nah, di sini saya tekankan untuk Denny Saputra ini, karena kalau tidak bisa menghandlenya, ya sembuhnya akan semakin lama juga seperti itu ya. Nah, di sini juga ada komentar dari Gendon. Napas sesak, napas pahit, napas panas meskipun sudah sembuh total dari begat, tinggal 3 ini. Ya memang sama, ini juga sensasi yang saya sampai saat ini juga masih saya rasakan. Tapi tidak usah panik, tidak usah dipikirkan, karena memang ini akan berjalan dengan sendirinya, nanti akan hilang dengan sendirinya teman-temannya. Karena jujur sampai ke detik sekarang juga pun saya masih merasakan yang namanya sensasi ini. Tapi semakin berjalannya waktu, kita sudah bisa dan kita paham apa yang kita harus lakukan ketika sensasi ini timbul ataupun sensasi ini masih kita rasakan. Jadi tidak usah dipikirkan, tetaplah beraktivitas seperti biasanya, tetaplah praktek seperti biasanya, dan normal kembali seperti biasanya teman-temannya. Nah, di sini juga masih ada komentar yang lainnya juga ya. Di sini juga komentar-komentar yang sudah masuk juga dijawab juga dengan user-user yang lain juga berusaha menjawab juga teman-temannya. Di sini ada Surya Hisbullah menjawab komentar dari ikan asin ini.
Nah, disuruhnya minum Yakult. Ya, sebenarnya untuk minum Yakult ini teman-temannya, Yakult ini ialah probiotik teman-temannya. Jadi saya juga sudah bahas yang namanya probiotik. Nah, terkhusus Yakult ini probiotiknya itu harus dengan kondisi dingin teman-teman. Jadi kalau teman-teman juga minum Yakult, jadi harus syaratnya itu dimasukkan ke dalam kulkas teman-temannya, karena ketika Yakultnya itu tidak di dalam kulkas, bakteri baiknya itu akan hilang dan tidak efektif seperti biasanya teman-teman. Jadi kalau teman-teman juga ingin minum Yakult ya silakan, itu sangat baik karena ini probiotik teman-temannya. Nah, untuk teman-teman juga yang tidak nyaman ya dianjurkan juga minum probiotik yang lain saja teman-temannya, karena ya memang benar Yakult ini memang baik karena dia itu probiotik teman-temannya, tapi banyak juga sebagian orang itu tidak cocok dengan minum Yakult teman-teman, karena saya pribadi jujur saya itu minum cuka apel ataupun saya makan tape. Nah, ini probiotik yang sering kali saya sampaikan dan saya makan teman-teman ya. Nah, di sini juga ada jawaban juga dari Yonia Asmara. Udah berapa lama mamamu sakit? Denis Saputra menjawab, mama saya udah 5 bulan mbak, tapi makan alhamdulillah normal, udah enak lagi makan. Nah, di sini juga ada jawaban juga dari ikan asin ke gendon, ini perut saya selalu bega, minum apa ya biar gak bega lagi? Si Surya Hisbullah ini menjawab juga, minum Yakult bang. Nah, jadi itulah komentar-komentar yang sudah masuk di video saya minggu lalu teman-temannya. Jadi di sini saya sudah menjawab komentar-komentar kalian. Kesimpulannya lebih dan kurang saya mohon maaf jikalau jawaban saya, penjelasan saya itu kurang relevan ataupun kurang puas untuk kalian semuanya teman-temannya. Tapi di sini saya pure, saya menjawab sesuai pengalaman yang sudah saya alami, yang sudah saya rasakan, dan di sini juga hal ini juga yang saya praktekkan teman-teman ya. Nah, untuk teman-teman juga karena video ini kemungkinan video terakhir uploadan terkhusus bulan puasa teman-temannya. Jadi untuk teman-teman semuanya, kesimpulannya selama menjalankan puasa ini semoga puasa kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, semoga menjadi ladang pahala, ladang amal, dan juga keberkahan untuk kita semuanya untuk menggapai kesembuhan kita ini, terlepas dari yang namanya asam lambung GERD ini teman-teman ya. Yakinlah apapun ikhtiar yang sudah kita lakukan bahwasannya itu akan didengar oleh Allah Subhanahu wa taala, dan yakinlah juga bahwasannya Allah Maha mengetahui doa-doa kita, dan yakinlah juga insya Allah kita akan sembuh terlepas dari yang namanya gangguan asam lambung GERD ini teman-teman ya. Nah, untuk teman-teman juga alangkah baiknya tetap support channel saya, di like, di share, di komen, dan yang pastinya di subscribe, karena jujur teman-temannya subscribe itu gratis dan jujur membuat saya tambah semangat lagi untuk sharing, untuk berbagi tentang pengalaman yang sudah saya alami terkenanya dari asam lambung GERD ini teman-teman ya. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya teman-temannya setelah lebaran. Sekali lagi minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin dari saya dan keluarga teman-temannya. Cukup sekian video kali ini. Stay safe, sayangi diri kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.